Selamat siang semuanya. Kayaknya nggak pada semangat ya, aku tes ombak dulu sebelah sini ya. Selamat siang semuanya. Oke, kayaknya rada-rada lemes ya. Ini lebih dikit tapi kita lihat siapa tahu semangatnya lebih besar. Selamat siang semuanya. Pada lemes ya, belum dapat snack nih. Kakak tolong dong panitia dong. Nah ini yang masih di belakang-belakang boleh pindah ke depan aja nggak sih? Ini bangkunya kosong sayang kan. Ayo teman-teman boleh dibantu berdiri, kita pindah di depan ya. Gak apa-apa kok di belakang nggak bakal digigit kok. Narasumber kita cantik banget hari ini. Jadi nggak bakal digigit. Nih yang paling depan makasih banget loh udah paling depan loh. Ayo kakak yang wanita ini boleh langsung di depan sini aja. Gak mau, oke gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa kalau kamu gak apa-apa. Kakak yang ini maju. Kak Akmal tolong dong dibantu dong Kak Akmal dong. Ini aku yang sebelah kanan, oh yang sebelah kanan udah lumayan depan nih gak apa-apa. Dari yang sebelah kiri nih kayaknya kurang maju ke depan nih ya. Ayo teman-teman dimohon berdiri sebentar ya. Berdiri sebentar, makasih loh kakak akhirnya maju juga loh. Setelah aku lihat-lihat maju juga. Dimohon berpindah ya 2-3 bangku ke depan loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar kelihatan nanti narasumber kita yang cantik ini bisa melihat teman-teman semua ya kan. Oh ya aku ke sebelah kanan deh, aku di tengah-tengah deh, soalnya ada penghalang nih. Oke, sebelumnya perkenalin nama aku Cherry Staga, aku adalah salah satu mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2020 dari Universitas Bakri yang akan menjadi pembawa acara dalam beberapa menit ke depan. Dan tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani sama kakak-kakak panitia dari teman-teman Bakri dan juga dari Job to Go yang tentunya sudah melaksanakan acara kita nih, bisa dilihat di depan ya, bannernya gede banget ya. Kok nggak ada muka saya ya? Ya mungkin saya tidak kurang spesial di sini tapi nggak apa-apa lah ya. Dari acara kita yaitu Career Day Universitas Bakri dan di sini ada beberapa perusahaan juga. Teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Ada dari sini sampai pojok sana nih semua perusahaan yang hadir ada di depan. Kalau teman-teman lihat di lorong itu tuh booth-boothnya dari perusahaan-perusahaan yang udah membantu kita melaksanakan acara Career Day kita hari ini. Dan tentunya sehabis acara ini teman-teman yang mau kerja atau yang jadi job seeker boleh banget nih keluar tinggal nge-scan aja karena di depan itu mereka lagi buka lowongan kerja. Jadi teman-teman datang aja, setiap perusahaan di depan itu lagi buka lowongan kerja kok. Jadi teman-teman yang IT atau teman-teman yang dari manajemen, semua jurusan mereka buka lowongannya, tenang aja. Dan selanjutnya nih teman-teman, aku mau menghimbau bagi teman-teman yang belum nge-scan registrasi barcode di depan, boleh langsung aja nge-scan ya. Soalnya kalau kalian gak nge-scan, kalian gak dapat free sertifikat dari teman-teman panitia dan gak juga dapat GoPay. Karena kebetulan kita dapat GoPay ya Kak Evan ya. Totalnya 2 juta katanya ya. 2 juta. Apa kayaknya kurang? 10 juta. Oke baik, gak apa-apa. Kalau misalkan tiba-tiba saya dituntut, Kak Evan ya wakili saya ya. Saya gak mau tahu loh. Oke, daripada berlama-lama aja, kita langsung panggil aja gak sih narasumber kita hari ini. Kebetulan nih teman-teman mungkin bisa melihat ya. Sekali lagi saya lumayan kecewa ya, karena muka saya gak ada di depan sini, tapi gak apa-apa. Kita akan panggilkan langsung special speaker kita yaitu Kak Berliana. Tepuk tangannya dulu dong buat Kak Berliana. Halo Kak Berliana, aku manggilnya siapa nih? Berlin, oke. Kak Berlin namanya kayak yang di Money Heist gitu gak sih Kak? Ya kan, ada yang namanya Berlin, oh my God. Ada, tapi itu cowok ya? Iya, terinspirasi dari apa nih Kak? Kak Berlin ini namanya. Nama saya kan Berliana ya? Gak tahu pokoknya teman-teman dulu kerasa kayak manggil Berliana kayak Berliana kok panjang banget. Tiba-tiba mereka nyingkat sendiri. Jadi bukan dari orang tua saya, dari teman-teman saya namanya. Kebetulan. Emang biasanya itu dari lingkungan ya awalnya ya, namanya jadi singkat-singkat ya Kak Berlin. Iya bener banget. Kamu duduk dulu aja kali ya Kak Berlin. Boleh. Kak Berlin duduk di sini di belakang gak apa-apa ya? Jangan dong. Jangan di sini juga. Oke baik. Kelihatan banget jomblonya ya ntar. Jangan buat ketahuan jomblo gitu. Aduh. Kita mau sama-sama di sini dulu aja kali ya Kak Berlin ya, boleh ya? Langsung aja Kak Berlin memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman di sini semua. Halo semuanya. Halo dong, halo semangatnya nih. Iya gak ada semangatnya. Ini kalau misalnya di perusahaan aku di ada di sana ya, Telkom Indonesia itu kalau bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Oke, 3 kali pagi. 3 kali. Contohin ya. Boleh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa sekali loh. Dia dari Telkom juga kayaknya Kak ya. Yang mana nih mau masuk Telkom nih? Siapa tahu. Ini sebenarnya semuanya mahasiswa atau gimana nih? Ada yang mahasiswa tapi ada juga yang dari kalangan luar nih. Jadi emang umum di sini ya. Dan gratis nih. Tadi sempat lihat sih banyak banget ya sponsor ini yang sedang berpartisipasi ya untuk job fair di depan ini ya. Berjejer di sini. Tapi di sini kok kayaknya nggak ada Telkom ya? Kenapa ya? Kami mewakilinya. Gak apa-apa ya.
Gak apa-apa sih, cuman pengennya sebenarnya ada logo-logo Telkom gitu. Kayak gak ada pengajuan ke Telkom. Aku juga sedih sebenarnya gak ada muka aku di sini. Itu salah satunya. Mungkin habis ini bisa ditempelin nih panitia, besok kan masih ada sehari itu ya. Aku besok gak MC sih. Oh enggak, MC. Perkenalan diri, Oke. nama, tempat tinggal, terus pekerjaannya apa, experience-nya apa, dan Nomor WhatsApp semua gitu ya, status gitu pakai. Ya, nomor teleponnya Kak Berlin boleh kali ya? Aduh, jangan. Oke, halo semuanya. Mungkin aku berdiri kali ya, nggak enak. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Berlina Rizky Arlisa atau aku biasa dikenal Berlin. Mungkin beberapa di sini ada yang main TikTok gak? Ada yang main TikTok gak? Kayaknya nggak ada ya. Sedih banget gue. Sedih banget. Kayaknya ada tapi malu-malu kayaknya Kak. Kayaknya malu-malu ya, malu-malu. Oke, aku saat ini sedang menggelut juga sebagai konten kreator di TikTok di bagian education. Di samping itu, nggak di samping itu sih, itu yang sampingannya. Tapi pekerjaan utama saya adalah seorang data analis di Telkom Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Telkom Indonesia? Ada nggak yang nggak tahu Telkom Indonesia di sini? Kayak tunjuk-tunjuk kan, kayak tahu semua ya. Kalau gitu aku mau nanya, ada nggak yang mau kerja di Telkom Indonesia? Gak ada, kayak gak terjual. Gak terjual kayaknya Telkom Indonesia nih. Ini kebanyakan mahasiswa atau gimana? Coba aku mau tanya dong yang bagian depan nih kakak yang pakai kerudung pink. Mahasiswa, semester? Semester 5, oh berarti bentar lagi lah ya, setahun 2 tahun tuh lulus lah ya. Untuk yang lainnya coba aku mau cek yang lain-lain. Kalau yang udah lulus, mana yang udah lulus? Yang udah lulus ada gak? Atau masih kuliah semua nih jangan-jangan ternyata? Yang ini nih kakaknya nih yang tadi pokoknya colek-colek mulu dari tadi tiap aku ngomong nih. Coba. Semester 5. Semester 5. Kayak dilihat-lihat kuliah semua ya. Iya. Ini juga masih semester 5. Kayaknya gak ada yang udah lulus ya di sini. Gak ada. Tapi gak mau mengakui, gak takut kelihatan tua banget. Kelihatan tua. Tadi aku juga pas masuk tanyain gini, ID card-nya mana? ID card. Kayak. Ya. Kalau enggak mungkin mikirnya dosen kali di sini. Amin. Kalau nggak ada yang mau kita pulang aja yuk Kak. Pulang aja. Ini kayaknya pada. Aku nih gak ada yang mau aku. Kak Berlin aja salah satu dari mereka Kak. Apa nih? Yang sekira-kiranya udah lulus bukannya. Gak ada sih kayaknya ya. Kayaknya sih kalau pakai nentek kayak gini sih berarti masih kuliah nih Kak. Oh nentek ini kuliah ya? Coba lihat. Oh ada bakrinya, Gak ada nih kayaknya ya. Pakai nentek semua ya. Gak ada. Oke. Ya udah. Aja ya. Gak apa-apa, aku sambil ngobrol aja gak apa-apa ya. Jadi kita santai aja sharing hari ini, karena aku kalau present itu memang gak pernah yang terlalu formal. Aku biasanya sharing-sharing aja, bakal ngobrol-ngobrol juga sama kalian. Dan hari ini aku bakal ngejelasin tentang bagaimana caranya kalian menjalani memplanning karir kalian nanti di masa depan ya. Walaupun sekarang juga saya masih ada planning-planning. Tapi ya udahlah saya men-sharing bagaimana caranya planning saat kalian mungkin masih kuliah saat ini atau mungkin baru lulus dari kuliah. Mungkin cerita sedikit sebelum saya mulai PPT sambil disiapkan. Saya orang Bogor, cukup jauh ya, kerja di Telkom di multimedia di Kebon Sirih. Tapi saya nggak pulang pergi, dulu sempat pulang pergi 3 bulan tapi kayak pada akhirnya memutuskan untuk ngekos di Jakarta. Oke, di sini aku akan sedikit menampilkan beberapa presentasi yang saya buat acara hari ini. Let's find the strategy to start your career path. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi kalian untuk membuat planning karir kalian di masa depan nanti. Di sini saya juga sebagai talent ambassador dari Telkom Indonesia. Jadi kalau misalnya dibilang Kak, sebenarnya kakak kerjanya ngapain sih? Sebenarnya kakak tuh di Telkom atau di luar atau di mana kerjanya. Jadi saya di Telkom sendiri ini untuk formalnya itu adalah sebagai data analis. Tapi di sisi lain saya juga sebagai talent ambassador Telkom Indonesia yang bagaimana saya juga memposting konten-konten mengenai Telkom Indonesia. Makanya tadi saya tanya siapa yang punya TikTok. Mungkin beberapa orang di sini ada yang tahu kalau ada yang follow TikTok saya. Itu namanya Berlina Arlisa, bisa dilihat. Kalau misalnya kalian lagi mau cari kerja, mungkin ada fresh graduate yang nggak mau ngaku katanya ya. Itu bisa lihat di TikTok saya, itu nge-share tentang cara ngerjain TKD, cara menjawab interview, caranya kalian mungkin kalau tahu FGD, Focus Group Discussion, atau caranya saat kalian lagi tes MCU. Karena kan beberapa perusahaan tuh ada
Mungkin pasti ada yang mau masuknya lewat jalur MT ya, manajemen train. Nah, Telkom Indonesia sendiri dia ada juga jalur MT-nya namanya Great People Train Program. Nah, biasanya itu ada MTU juga, medical check up, lalu tahapan-tahapan lainnya saya share semuanya ada di TikTok. Jadi kalau misalnya mau lebih detail cara-caranya buat diterima kerja itu mungkin bisa lihat TikTok saya. Oke, next. Jadi sebenarnya ini dulu. Di sini ada roadmap of life di mana saya di tahun 2015 sampai tahun 2019 itu kuliah studi S1 selama 3,5 tahun. Itu 2019 di bulan Januari saya lulus. Saya masuk program fast track di Telkom University. Itu jadi saya 5 tahun menyelesaikan studi S1 dan S2. Maka dari itu kenapa 2019 sampai di 2020 itu saya sudah menyelesaikan studi saya. Lalu di tahun 2020 sampai 2021 itu kan lagi pandeminya banget ya. Di situ saya mikir keras gimana saya dapat kerja sedangkan orang-orang saat itu sedang di PHK. Susah dong. Itulah muncul saya bilang, make a business, do my hobbies, and be a job seeker. Saya membuat bisnis di situ. Bisnis apa kak? Bisnis jual emas kah? Bisnis saham kah? Enggak. Di situ kalau notabene orang bilang, kak kakak kan lulusan S2 nih. Kakak kalau bikin bisnisnya apa? Pasti yang bergengsi. Enggak. Saya jualan daster. Jadi notabene adalah di sini saat setinggi-tingginya seorang, jualan apapun itu enggak ada yang namanya gengsi. Di situ yang saya terapkan juga. Saya walaupun waktu itu orang bilang, wah keren banget ya Berlin. Di angkatan saya mungkin saya termasuk yang salah satu yang duluan lulus di S2. Tapi orang bilang, kok lu gak malu sih jualan daster? Tapi ternyata itu juga bisa membantu kita loh di masa depan. Beberapa kali aku melakukan interview di beberapa perusahaan, ditanya, ini di tahun 2020 kamu lulus, kamu nganggur beberapa bulan. Kamu ngapain? Aku bilang jualan pak. Jualan bu. Jualan apa? Jualan daster. Hah, jualan daster? Gimana caranya? Emang kamu gak malu? Enggak pak. Terus gimana caranya kamu jualan daster? Dari pengalaman aku jualan daster itu, aku menceritakan bagaimana caranya penggunaan sosial media itu bisa meninggikan penjualan barang-barang yang kita mau jual, apapun itu, mau dari makanan, mau dari baju, pokoknya semuanya. Tapi dimulai dari apa semuanya? Jangan pernah takut gengsi. Jadi untuk memulai sesuatu, itu kadang yang berat itu adalah memulai kan ya. Memulai sesuatu itu pasti kayak, aduh, memulai apa enggak, kapan mulainya, gitu. Terus di My Hobbies, kenapa aku bilang, ini kenapa aku cantumin di sini? Sometimes hobi kita itu bisa digunakan loh. Bukan sometimes. Hobi yang memang bermanfaat itu bisa digunakan loh untuk kita menjawab interview saat kita melamar pekerjaan. Apa contohnya? Hobi saya adalah traveling. Ditanya, hobi traveling. Terus apa bisa membantu apa untuk interview? Saya bilang, saya menjalin relasi, saya menjalin koneksi dari saat saya traveling. Saya suka melakukan solo traveling kemanapun. Baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, saya melakukan solo traveling, ketemu sama orang-orang hebat di luar. Saya ketemu sama lawyer di Denmark, saya ketemu sama pengusaha di Thailand. Saya sharing bagaimana usaha di sana, saya sharing gimana pekerjaan di sana. Itu yang membuat saya juga bisa menaikkan nilai saya saat interview. Misalnya kalian hobinya bermain games. Gamesnya itu menggunakan bahasa Inggris misalnya. Jadi nggak semua hobi itu nggak selalu minus. Kalian bisa, itu bagaimana caranya kalian mengemas kalimat kalian itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Iya pak, hobi saya bermain game. Apa yang bisa kamu dapetin dari main game? Saya bisa membuat strategi bagaimana caranya saya melawan musuh saya. Di situ juga dari saya yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris. Awalnya saya ngalur ngidul ngomongnya, yes, no, yes, no. Tiba-tiba saya juga bisa ngomong bahasa Inggris karena saya mau ngata-ngatain musuh saya. Iya kan biasanya gitu ya. Anak kecil sekarang aja udah ngata-ngatain gitu kan. Oh, no, you damn, ya kan.
udah ngata-ngatain orang. Tapi maksudnya sebenarnya ambil positifnya di situ adalah kalian belajar bagaimana berbicara bahasa Inggris tanpa malu. Dari bahasa Inggris itu banyak banget teman-teman saya yang dulunya suka banget main game, sekarang pinter banget bahasa Inggris. Saya tanya lah, lu les di mana? Kok keren banget ngomongnya? Enggak, gue hari-hari main game aja. Gue ngata-ngatain orang di game. dari situ tuh mereka belajar loh. Gue bilang, kenapa gak gue dari dulu main game aja ya? Gue bilang kan. Karena jujur, untuk akademisi, bahasa Inggris saya termasuk gak terlalu tinggi. Kalau udah tinggi pasti saya udah keluar negeri. Cuman saya bagaimana caranya memporsikan apa kelemahan saya itu bisa ditutupi dengan kelebihan saya yang lain. Itu yang saya bikin karir saya di situ. Oke. Lalu di tahun 2020 sama 2001 itu saya juga menjadi job seeker. Jadi nggak cuman dibilang saya bikin bisnis Pak gitu kan. Terus kamu nggak jadi kerja? Enggak, saya jalanin bisnis enggak. Mungkin ada beberapa orang dari kalian. Coba di sini ada nggak yang mau jadi entrepreneur? Pengusaha? Ada pasti ada. Ada jadi pengusaha kan? Coba aku mau sharing. Pengen jadi pengusaha apa rencananya? Makanan. Kenapa? Suka ya. Suka. Berawal dari kata suka. Itu bisa menjadi sesuatu yang bisa bikin kita up. Ini sudah salah satu planning karir loh sebenarnya. Saya cuma tanya, mau jadi pengusaha apa? Makanan. Kenapa? Suka. Itu sebuah planning karir bukan? Iya. Berawal dari kata kunci suka, lalu menggeluti, lalu mendalami, lalu mengembangkan, jadilah bisnis, jadilah sebuah karir, boom. Karena teman-teman saya juga semuanya berawal dari situ. Kenapa lo usaha baju ini, misalnya baju sweater gitu. Karena gue dulu suka banget pakai sweater tiap hari. Oh, ada salah satu teman saya. Kenapa lo usaha baju? Sekarang store-nya itu sudah ada cabangnya 8. Mungkin ada yang tahu Floral Store. Saya kenal sama ownernya, itu seangkatan. Itu aku tahu banget kenapa dia memulai itu. Berawal dari dia suka pakai kardigan. Kardigan, hanya sebuah kardigan ke kampus. Kardigan isinya bajunya itu baju garis-garis, ingat banget, dia suka banget baju garis-garis. Terus dia berawal dari Instastory, percaya nggak? Dari Instastory, guys kalau aku jualan kardigan kayak yang suka aku pakai, itu kalian mau beli nggak? Berawal dari situ, dari iseng doang. Jawabnya yes. Oke lah, dia mulai memproduksi. Mulai dibuka booth-booth, ikut acara, jualan-jualan. Sekarang mobilnya udah ada 2, rumahnya udah ada 2, seumuran saya loh, umur 25. Mobilnya udah Lexus. Gudangnya udah ada 3 kalau nggak salah. Toko offline store-nya itu udah ada berapa ya? 3 apa 4. Hanya berawal, inget banget pokoknya aku tahun berapa, hanya berawal dari story, guys kalau aku jualan kardigan gimana. Makanya balik lagi, jangan pernah takut gengsi. Untuk bertanya ke teman-teman, kalau gue buka sambal jengkol gimana? Gengsi misalnya kan, jengkol kan bau ya, banyak yang gak suka kan. Tapi kalian tidak melihat bahwa banyak juga yang menyukai jengkol gitu. Jadi semua berawal dari keisengan dan tidak takut gengsi. Itu bisa benar-benar berkembang. Oke, lanjut. Di tahun 2021 sampai tahun sampai sekarang saya menjadi bagian dari GPTP 14 Telkom Indonesia. Apa sih GPTP? Ini tadi saya bilang, itu adalah manajemen trennya di Telkom Indonesia yang dimana kalau sudah masuk, sudah menjalani training, itu langsung menjadi karyawan tetap. Jadi kalau kalian, ini saya sedikit memperkenalkan ya, jadi kalau di bank mungkin kalian sering mendengar ODP, jalur ODP. Kalau Bank Indonesia namanya PCPM, kalau Unilever tuh saya lupa, pokoknya ada beberapa perusahaan punya sebutan manajemen trainnya sendiri, di mana masuk itu hanya beberapa bulan di training, lalu langsung jadi karyawan tetap. Nah, saya bagian dari itu, saya di angkatan 14 di Telkom Indonesia.
Jadi apa itu jenjang karir? Mengapa itu penting? Jenjang karir itu suatu hal yang menurut saya sangat penting. Karena ini menyangkut masa depan, bener gak? Bener kan? Kalau kalian tidak memplanning masa depan kalian dari sekarang, akan seperti apa masa depan Anda? Ngalur. Banyak kok teman-teman aku yang dari waktu kuliah, lu udah planning belum sih? Ntar lu jadi apa? Nggak tahu, udahlah ngalur aja. Banyak. Dan sekarang pas aku tanya, lu udah kerja belum? Ya nih gue kerja freelance. Ya nih gue PHK. Ya gue ini. Karena kenapa? Step by step dia tidak mau mengembangkan diri. Step by stepnya tidak mau dikerjakan olehnya. Tidak mau memplanning masa depannya itu seperti apa. That's why kenapa aku bilang jenjang karir itu penting. Itu adalah jalan kita. Gimana caranya kita menggapai karir yang sudah kita planning ke depannya. Boleh di next Kak? Oke, di sini aku mau ngasih sedikit tips memilih jenjang karir. Pertama, tentukan tujuannya selama berkarir. Jadi tujuan kalian itu apa sih sebenarnya berkarir? Cari uang kah? Cari berkah kah? Mau sukses kah? Mau kaya kah? Mau apa? Aku bilang tujuan kalian selama berkarir itu apa? Kalau kalian bilang aku mau punya rumah, di mana sih yang kayak yang gede-gede itu Pondok Indah ya? Yang harganya puluhan M. Mau jadi karyawan, mau jadi karyawan perusahaan aja. Aku bakal bilang di sini, gak akan bisa kecuali kalian korupsi. Kalau kalian mau punya rumah yang bermiliar-miliar, bertriliunan, saya sarankan benar-benar 100% saya sarankan jadi pengusaha. Jangan jadi karyawan. Kecuali Anda jadi CEO perusahaan BUMN pun belum tentu mampu beli rumah sampai puluhan miliar. Paling kena audit. Bener gak? Bener kan? Yang kedua, susun 5 tahun dan 10 tahun planning kalian ke depan. Aku di sini minta tolong semuanya, boleh mungkin dibuka HP-nya. Kita akan menyusun 5 sampai 10 tahun planning ke depan. Aku bakal random nanti ke belakang, bakal nanya kalian. Jadi gini, oke, aku bakal nggak ada papan tulis ya. Ini papan tulis bukan sih? Bukan ya? Bukan gini doang ya. Oh, malahan kemarin kayak aku ngeliat papan tulis di mana? Di sini ternyata. Udah sama muka saya. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin aku sebutin dulu ya, karir plan aku. Waktu aku baru lulus, itu di tahun, tadi berapa ya? Tahun 2019. Baru lulus S1, aku punya karir plan. 5 tahun ke depan, tahun pertama aku bakal lulus S2. Harus, wajib, kudu. Aku seseorang yang ambisius. 2020, aku gak mau tahu. Aku harus lulus S2, aku bilang. Di tahun 2020 sampai tahun 2021, aku harus dapat kerja. Lalu selanjutnya kalau aku sudah dapat kerja, aku memplanning 5 tahun. 5 tahun selanjutnya adalah aku mengembangkan diri, aku mengambil sertifikasi, dan aku mencari karir mana yang tepat buat aku. Yang paling aku sukai karir mana. Nah, aku mau minta kalian semua juga memplanning. Nanti aku bakal tanya, mungkin 2 menit cukup kali ya. 2 menit aja, karir memplanning 5 tahun ke depan kalian mau ngapain sih? 5 dan 10 tahun ke depan kalian mau ngapain? Boleh mungkin kalau sudah ada diingatan gak perlu ditulis, tapi kalau mau ditulis juga boleh. 2 menit dari sekarang ya. Oke. Oke, teman-teman ditulis dulu ya, di kata Kak Berlin, di notes masing-masing ya Kak Berlin ya. Kak Berlin bakal tanya-tanya nih ke kalian, bakal random pick aja nih hari ini. Jadi teman-teman disiapkan juga pikir-pikir. Kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan mau ngapain sih? Dan kakak panitianya mau ngasih berapa masukan?
Rinki, Kardi, kabar. Mau ya satu dua kata siapa kan? Atau Kak Evan. Evan kalau mau silakan banget, boleh banget loh. Terbuka untuk umum kita ini. Udah ada nih, udah ada belum Kak Berlin ya? Dipilih Kak Berlin ya untuk Nanti, aku pengen tanya dulu siapa yang berani untuk mengajukan diri. Dulu ya, siapa nih yang berani? Guys. Oke, setengah menit lagi. Aku ngasih waktu 2 menit. Karena mereka harus mikir dulu, ya kan? Nulis dulu. Masa depan soalnya ya. Iya, nggak boleh ngasal juga kan? Oke, cari laki yang mapan gitu kan. Dalam plan gak sih Kak? 3 tahun lagi saya mau jadi istri seorang kaya raya. Betul, itu masuk dalam plan gak Kak? Gimana ya? Itu jatuhnya bukan karir ya? Bukan wanita karir ya. Numpang. Bener numpang itu bener. Itu pakai fast track. Jalur cepat. Iya jalur cepat bener banget. Oke, waktunya habis. Boleh coba ada yang mau mengajukan diri untuk bercerita 5 sampai 10 tahun ke depan tuh mau ngapain nggak? Silakan teman-teman. Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Ada hadiahnya nggak nih? Nggak ada. Oke, nanti kita siapkan satu hadiah bagi teman-teman yang berani maju ke depan untuk menceritakan terkait 5 sampai 10 depan. 10 depan. 10 tahun. Belibet tuh kan, bingung dia. Ini aku kayak kadek. Mana? Yang mana kadek nih? Oh, itu ada yang mengajukan diri. Boleh. Boleh ke depan yuk. Maaf ya kadek ya. Gitu kalau kalau dipanggil tuh langsung kayak set gitu kan. Iya, tadi pas udah bilang ada hadiah kayak langsung celingak-celingak. Oke, boleh. Halo. Nggak usah malu. Kenalin aku ke depan sama aku lihat. Gak apa-apa. Dari tempat yang terus fokus ke terus nikah. Masuk dalam plan. Bisa. Oke, traveling selanjutnya, yang lainnya. Oke. Aku mau tanya-tanya nih. Berarti rencana nikahnya maksimal 25 26. Udah ada calon ya? Calonnya udah ada. Kamu kayak aku. Curhat. Dulu gitu soalnya. Kamu mau nikah kapan? Setahun atau 2 tahun lagi lah. Oh iya. Berarti calonnya udah siap ya? Nggak ada, belum ada. Padahal pengennya setahun lagi gitu kan. Nggak apa-apa. Itu namanya planning. Bener apa? Itu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh. Nah, setelah traveling itu ngapain? Kerja. Tadi ada planning nyari kerja nggak sih? Pengen kerja sih kalau udah nikah. Oh, jadi ibu rumah tangga. Oh, tadi mau jadi istri seorang konglomerat. Oh, bangun bisnis. Oke, jalanin yang. Oh, sekarang bisnisnya apa? Makanan apa kalau boleh tahu? Oh, oke. Berarti sudah masuk di Instagram nih. Shopee dan lain-lain ke e-commerce lah. Oh, tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya Allah, boleh duduk kembali. Terima kasih sharingnya. Linda akan dihadiahi GoPay tentunya. Tenang aja, makanya teman-teman harus aktif bertanya dan juga aktif menjawab ya Kak Berlin. Iya, benar. Panitia Universitas Bakri dan Jogtugo akan menyediakan hadiah GoPay bagi teman-teman yang bertanya dan menjawab juga. Aku bersenang. Oke, jadi sebenarnya dari hal simpel seperti tadi, lanjutkan bisnis saya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Habis ini aku mau punya PR nih. Siapa tadi namanya? Dinda. Aku punya PR buat Dinda. Dinda planning di 5 tahun ke depan itu ngejalanin bisnisnya mau diapain? Setahun ke depan misalnya buka 1 toko offline. 2 tahun ke depan punya 3 toko offline. Toko brownies misalnya kayak Amanda gitu. PR ya. Coba di planning 5 sampai 10 tahun ke depan.
Dari planning-planning seperti itu, kalau kalian seseorang yang ingin menggapai impian kalian, itu akan menjadi kenyataan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa bikin kalian beneran, kalau pasti nggak ada yang nggak mau jadi orang kaya kan. Pasti mau kan. Itu bisa banget. Apalagi dia jalurnya pengusaha hitungannya kan. Makanan. Yang ketiga adalah ketahui tipe kepribadianmu. Kalian tuh seorangnya gimana sih? Kalian itu seseorang yang ekstrovert. Kalian sukanya di rumah. Kalian sukanya di belakang meja. Atau kalian sukanya bertemu orang. Ketahui kepribadian kalian itu penting. Karena itu akan menunjang karir kalian. Jujur ya, saya orangnya suka mengotak-atik data. Tapi di satu sisi, saya suka berbicara dengan orang. Suka berkomunikasi dengan orang. Faktanya adalah sekarang saya mulai dipindahkan di bagian depan. Jadi saya sekarang kan di bagian data analis. Dari saya baru masuk tuh Januari tahun ini, Desember tahun ini, tahun kemarin, sorry. Selama 8-9 bulan saya di belakang meja. Mulai jenuh. Dari HC ya kan dipanggil untuk ngisi acara ini, ngisi acara itu. MC ini, MC itu, banyak keluar kantor. Kenapa saya nggak tolak? Karena itu adalah kesenangan saya sendiri. Menurut saya itu hiburan saya. Ngobrol bareng sama orang-orang kayak gini, sharing, ketemu orang-orang baru, itu hobi saya. Jadi saat saya di belakang meja saya stres dengan data-data yang harus saya olah setiap hari, saya mencari refreshingnya di situ. Dan di sini, ketahui tipe kepribadianmu itu akan balik ke situ. Itu akan menentukan jenjang karir kalian seperti apa. Kalian sukanya misalnya ada anak teknik di sini. Berarti kalian lebih suka di belakang meja, di belakang layar. Kalian seorang yang jurusannya ilmu komunikasi. Mau nggak mau dong depan layar. Masa kalian, lulusannya apa? Ilmu komunikasi. Mau kerjanya apa? Di belakang aja Pak, saya nggak mau ke depan. Terus kalian ngapain ngambil jurusan ilmu komunikasi? Gitu pertanyaannya. Jadi sebenarnya planning your career itu nggak berawal dari kalian lulus kuliah. Berawal dari kalian masih kecil. Iseng-iseng. Kalian sebenarnya nge-planning. Aku pengen masuk SMA. Berapa sih favorit SMA Jakarta tuh 70 ya? 8. Aku pengen masuk SMA 8. Itu planning bukan? Planning. Kenapa mau masuk SMA 8 Jakarta? Karena lulusannya masuk universitas yang bagus. Lalu kalau udah masuk univ bagus, jadi apa? Kerjaannya bagus-bagus. Itu planning bukan? Planning kan? Jadi kalau ditanya start your planning, itu mulai dari kapan? Mulai dari kuliah? Mulai dari lulus kuliah? Enggak. Dari kecil pun sudah di planning semuanya. Bedanya saat kita masih TK, yang planning bukan kita. Mama. Mau masuk SD mana? Nanti kan mamanya udah ngobrol sama ibu arisan ya kan. Ya masuk SD itu aja, SD itu bagus SD-nya. Di situ lulusannya masuk SMP bagus. Nanti masuk SMP bagus, masuk SMA bagus. Masuk SMA bagus, masuk kampus bagus. Masuk kampus bagus, dapat kerjaannya bagus. Bener kan? Bedanya hanya keputusannya diambil oleh kita duluan atau dulu orang tua kita duluan. Gitu. Nomor 4 adalah review pengalaman sebelumnya. Kak, aku belum punya pengalaman, aku belum lulus kuliah benar. Pengalaman apa yang mau aku tonjolkan? Mungkin kalau kalian di sini yang masih kuliah ya. Nanti di semester akhir ada magang nggak? Ada, berapa kali? Sekali, semester berapa? 6 ke 7, oke. Nanti saat kalian lulus, itu yang namanya internship, banyak banget yang nanya ke aku nih ya, nge-DM Instagram aku, ke TikTok aku, semuanya nanya. Kak, kalau internship itu bisa digunakan gak sih jadi sebagai pengalaman pekerjaan? Bisa banget. Saya menggunakan internship saya pernah internship itu sekali. Itu saya benar-benar gunakan. Itu akan ditanya, kalian selama internship ngapain aja? Makanya kenapa banyak teman-teman saya itu susah cari kerja. Karena mereka internshipnya, lu internship ngapain? Kemarin gue internship suruh bikin kopi doang. Lu ngapain internship Bambang? Bingung kan? Kalau
Kalau kalian nanti, ini aku saran ya, untuk kalian yang masih semester 5, kalau kalian melakukan internship, pasti kalian akan disuruh fotokopi ini, print ini, itu. Kalau kalian tidak memberikan kemampuan kalian, tidak memberikan ilmu kalian ke perusahaan, mereka nggak akan nyuruh kalian yang lebih besar. Karena kenapa? Lu cuma anak magang. Tapi apa yang aku lakukan dulu? Datang ke manajer, Pak, apa nih yang bisa saya bantu? Saya kuliah di jurusan ini. Saya dulu pernah membuat bisnis proposal. Mungkin bisa dipakai untuk perusahaan. Ajukan diri. Jangan cuma nunggu, lo fotokopi ini, lo fotokopi itu. Itu yang dilakukan teman-teman saya. Sekarang semuanya tahu saya kerja di Telkom, nanya, biar ada lowongan enggak? Itu teman-teman saya yang kemarin waktu magang disuruh fotokopi. Terus tanya, lo dulu magang ngapain sih? Gue dulu magang disuruh bikin bisnis proposal. Berapa biji? 5, megang perusahaan mana? Perusahaan minyak, perusahaan farmasi. Gila, gue dulu cuman disuruh fotokopi doang. Tanya, lo ngajuin diri enggak buat bikin kerjaan-kerjaan? Enggak sih, takut. Takut itu yang bikin kalian tidak akan pernah berkembang sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dulu aku waktu SD, anaknya penakut. Tapi berarti lama-lama. Karena bisa suka ada ya pengajuan jadi ketua kelas. Dari hal kecil. Siapa mau jadi ketua kelas? Aduh, angkat tangan gak ya? Angkat tangan gak ya? Sampai akhirnya aku berpikir bahwa kalau aku gak pernah angkat tangan, aku tidak akan pernah berkembang. Angkat tangan. Berawal dari situ saya gak pernah takut. Sekarang saya bisa untuk ngobrol sama atasan, untuk ngobrol sama siapapun. Prinsip orang itu beda-beda. Tapi kalau prinsip saya, mendingan saya menyesal setelah saya ngomong daripada saya menyesal saya gak ngomong sama sekali. Ada beberapa orang kayak, aku takut nyesel kalau ngomong. Tapi kalian gak akan pernah tahu hasilnya. Bener gak? Kalau kalian ngomong, mungkin akan tidak sesuai. Jadi opsinya kalau kalian ngomong, itu adalah tidak sesuai atau sesuai. Tapi kalau kalian gak ngomong, opsinya cuma apa? Tidak sesuai dan tidak sesuai. Mostly itu ya. Itu. Beranikan diri kalian. Jadi kalau kalian masih nanti mau magang, saya benar-benar sarankan di sini adalah ajukan diri kalian. Kalian bilang Pak, saya selama kuliah itu mempelajari A, B, C, D. Mungkin ada yang bisa dibantu dari mata kuliah saya. Nah, pas udah kayak gitu, itu akan jadi pengalaman yang pas saya interview di Telkom, tanya, kamu dulu ngapain waktu magang? Saya membuat proposal, Pak. Saya membuat proposal bisnis di mana saya memberikan inovasi-inovasi untuk perusahaan yang membutuhkan solusi A, B, C, D. Wih, sangat kreatif. Jarang anak magang yang mengajukan diri. Mikirnya, udahlah magang cuma buat nilai. Planning your career path. Dari situ. Lalu pertimbangkan juga kebutuhan dan target gaji. Target gaji kalian, kebutuhan kalian berapa sih? Kalau kalian yang jajannya sehari belinya Louis Vuitton, ya kan, Dior, minta ke mama aja. Kalau kalian misalnya ternyata kebutuhan sebulannya itu sekitaran 4,5 di UMR gitu kan. Atau kalian misalnya kebutuhannya itu butuh kosan, harganya 2 juta untuk Jakarta, standar 2 juta sampai 3 juta, bener gak? Ya kan? Saya dulu ngekos di Bandung. Jadi harganya masih lebih murah. Kalau setahu saya di Jakarta 2 sampai 2,5 sampai 3 juta. Planning dari kosan kalian harganya berapa? Dari ongkos kalian berapa? Dari makan kalian berapa? Itu adalah standar minimum kalian yang harus kalian dapatkan di pekerjaan nanti. Jadi saat kalian offering, kalian misalnya sudah tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir pokoknya sudah interview, di offering gaji berapa? Tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, negosiasikan. Atau misalnya ada beberapa perusahaan yang sudah menyebutkan gaji saat mereka rekrutmen, ada di misalnya di LinkedIn atau di Jobstreet, di segala macam, dengan gaji sekitar 6-8 juta. Kalau kalian merasa cukup, lamar. Kalau kalian merasa nggak cukup, cari yang lebih tinggi. Jadi makanya aku bilang, pertimbangkan kebutuhan kalian itu apa, dan di situ kalian akan menentukan target gaji kalian berapa. Paham ya? Oke, boleh next.
Langkah-langkah memilih jalur karir yang tepat. Ini sebenarnya nggak jauh sama yang tadi. Yang pertama adalah kenali lagi dirimu. Balik lagi yang tadi, kenali dirimu itu seperti apa. Dan masa depan kalian itu akan balik ke diri kalian masing-masing. Oh ya, aku cerita sedikit. Tadi aku bilang kan aku seorang data analis. Sekarang aku dipindahkan sebagai account manager. Account manager itu adalah pekerjaan di mana saya harus bertemu dengan customer-customer saya, customer-customer perusahaan Telkom Indonesia, yang basicnya adalah enterprise, perusahaan-perusahaan besar. Salah satu customer saya ada di salah satu di sini nih. Ada di Antv, ada Via. Ini adalah customer saya yang saya handle. Kenapa saya dipindahkan ke depan? Saya mencari karir saya di mana. Saya bilang saya suka mengolah data, tapi saya nggak terlalu suka di belakang meja. Saya sukanya di depan meja, bukan depan meja kan jadinya, di depan layar. Saya suka bertemu orang-orang. Saya merasa, jadi teman-teman saya yang di AM, dia merasa gini, aduh capek banget, aku habis ketemu customer. Tapi enggak buat saya. Saya ngerasa saya ketemu customer tuh saya nongkrong. Jadi kalau tanya kayak, lu kemarin seminggu kerja? Enggak, gue nongkrong doang. Sama siapa? Sama customer. Sedangkan teman-teman saya kalau tanya, yang bagian account manager juga, lu kemarin capek banget? Iya, gue capek banget nih ketemu customer. Kerja mulu gue. Sebenarnya itu nggak sesuai dengan apa yang kalian sukai, itu tidak akan menjadi kebahagiaan sendiri buat kalian. Jadi sebenarnya aku memang baru turun di account manager ini baru 1 bulan. Tapi tahu nggak, aku merasa kayak sebulan ini gue ngapain ya? Kok kerjaan gue nongkrong doang? Padahal saat aku nongkrong pun aku ngomongin kerjaan. Kerjaannya 20% lah. Ngomong ngalur ngidulnya 80%. ngomongin jodoh lah, ngomongin rumah tangga lah, ngomongin segala macam sama customer. Tapi itu namanya customer relationship. Di sini ada yang jurusan manajemen nggak? Ada yang jurusan manajemen? Ini jurusan apa sih semuanya? Coba aku pengen tahu yang kamu jurusan apa? Informatika. Oke, teknik. Di sini ada yang fakultas ekonomi nggak sih? Oh kamu. Di marketing itu ada yang namanya customer relationship kan? Nah, gimana caranya maintain customer? Itu balik lagi jadi hobi saya. Jadi aku kerja, kalian cari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian suka. Maka kalian tidak akan merasa itu bekerja. Tapi kalian menjalani hobi kalian. Itu termasuk dalam bagaimana cara kalian memplanning masa depan kalian. Lalu buat daftar profesi yang ingin, ini kepotong lagi kan. Buat daftar profesi yang ingin dijelajahi. Daftar profesi apa aja nih yang mau kalian jelajahi. Misalnya ada, gue pengen jadi di bagian apa ya, legal, ada marketing, ada operation, ada finance. Itu kalau manajemen. Kalau teknik itu ada, aku gak hafal ke teknik, aku manajemen soalnya. Ya pokoknya ada macam-macam kayak ada data analis gitu kan. Kalian pengen jelajahi apa aja? Aku marketing. Tapi aku pengen jelajahi data analis. Kenapa? Sekarang data analis peminatnya tinggi. Bener nggak? Data analis itu adalah profesi yang akan paling dicari dalam 10 tahun ke depan. Aku mencobalah kemarin terjun data analis. Aku menyukai main datanya. Tapi aku nggak suka belakang mejanya. Aku suka keluar. Jadi pindahlah saya. Nah inilah yang harus kalian bikin daftarnya. Aku sudah memplanning kayak aku mau pertama dari data analis, aku mau masuk di marketing, aku masuk di Korkom tuh kayak company branding. Aku sudah memplanning bahwa aku akan step by step aku akan lompat dan aku akan mencari karir mana yang tepat buat aku. Lalu jangan memutuskan dalam keadaan takut. Aduh, aku mau terjun ke sini tapi aku takut gagal. Aku mau terjun ke sini tapi takut gak bisa sukses. Aku mau ke sini tapi takut A, B, C, D, E, takut apa. Jangan. Semuanya itu harus dilakukan dengan kalian percaya diri, kalian jangan takut. Step by step, apa yang kalian takuti di masa lalu, itu akan menjadi sesuatu yang bikin kalian itu sukses di masa depan. Saya dulu takut loh untuk ngobrol, walaupun kecil saya bawel ke orang ya. Tapi untuk ngomong di depan gini tuh kayak aku masih, gue ngomong apa ya? Gue mikir apa ya? Takut dulu, aku takut. Sampai akhirnya banyak banget kayak
biar lu jadi ini ya, biar jadi MC, jadi ini, jadi ini. Kalau aku tidak mengiyakan saat itu, saat ini aku hanya akan berada di kantor, gak akan ada di sini. Nah, semuanya berawal dari kata takut, kalian harus berani. Tuliskan juga pro dan kontra dari masing-masing pekerjaan. Bisa masing-masing dari job role-nya atau dari perusahaannya. Misalnya perusahaan A, ini gajinya bagus, terkenal, tapi jauh dari rumah. Tapi yang B, perusahaannya nggak terlalu terkenal, tapi dekat dari rumah. Tapi ini. Tuliskin. Pro-nya apa, kontranya apa, dan kalian bandingin perusahaan mana yang lebih kalian akan pilih. Itu namanya opsional. Dalam sebuah analisis pun, kalau kalian membuat sebuah study case, kalian akan membuat yang namanya alternative solution. Mungkin kalau kalian di sini ada yang mau ngambil S2, kalian akan belajar. Akan ada masuk di bagian alternative solution. Itu adalah kalian harus membuat list-list pro kontra, list-list job role itu bedanya apa aja, list-list perusahaannya itu bedanya apa aja. Lalu lakukan riset yang mendalam. Jadi setelah kalian mencari yang tadi, lakukan lagi risetnya terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Potensi karir di masa depan, potensinya tuh akan jadi apa? Kalian ngelamar di customer service, potensi di masa depannya akan jadi apa? Tapi aku tidak menyinggung bahwa customer service itu adalah sebuah pekerjaan yang rendah, enggak. Banyak ada beberapa teman saya yang di Telkom Indonesia dulunya pernah jadi customer service. Aku bilang kan, jangan pernah takut gengsi. Mungkin jadi customer service, aduh gengsi banget gue ngangkatin telepon orang ya kan, ngomel-ngomel ya kan. Tapi itu adalah bagaimana kalian menjual, saya bilang lagi, kemas kalimat itu menjadi lebih baik. Saat interview tanya, saya menjadi customer service, saya melatih bagaimana caranya saya berbicara dengan orang-orang, bagaimana caranya saya memberikan solusi yang dibutuhkan oleh customer. Terlihat lebih cantik gak? Padahal basicnya apa? Customer service. Kalian mikir, CS doang. Padahal itu bisa dikemas dengan sangat baik. Kesempatan untuk berkembang. Di perusahaan tersebut kalian punya kesempatan gak untuk berkembang? Atau cuman salah satu pekerjaan yang menurut saya itu masih yang tidak naik, tidak turun adalah sekretaris. Sekretaris itu naiknya adalah hanya akan menjadi, biasanya ya, sekretaris manajer. Naiknya adalah sekretaris GM. Tarafnya akan tetap sekretaris. Akan susah dia menjadi manajernya. Cari kesempatan apakah bisa berkembang di perusahaan tersebut apa enggak. Lalu yang terakhir adalah bisa membuat bangga. Ini yang menurut aku kayak ini penting banget. Aku bertanya, Ber lu bangga gak sih di Telkom Indonesia? Bangga. Aku dari tadi menyebutkan aku dari Telkom. Apa sih yang membuat bangga? Gaji lo? Perusahaannya? Enggak. Bangga aja. Bangga aja. Emang seneng aja di Telkom gitu kan. Dengan job role data analis lo bangga? Bangga. Sebagai konten kreator di TikTok yang kata orang TikTok goyang-goyang doang isinya ya kan. Lo bangga, lo gak malu? Bangga. Karena aku di TikTok tidak bermain goyang-goyang. Aku bermain di edukasi. Bagaimana caranya aku nge-share nih ke teman-teman aku semuanya. Gimana caranya kalian bisa dapat pekerjaan. Makanya kenapa semua pekerjaan kalian harus pilih yang bisa membuat kalian bangga. Dan kalian akan stay di perusahaan itu. Tapi mungkin kalau aku bilang ya, untuk bagi kalian yang fresh graduate, nggak apa-apa, kalian cari pekerjaan yang bisa untuk pengalaman aja dulu. Ini adalah the best saran dari aku. Cari perusahaan itu buat pengalaman dulu aja nggak apa-apa. Tahun pertama, 2 tahun pertama cari pengalaman. Tahun ketiga tentukan kalian mau bekerja di mana. Karena mostly perusahaan-perusahaan itu ngelihat kalian itu sudah punya skill apa di perusahaan sebelumnya. Punya pengalaman apa? Seseorang yang baru lulus dibandingkan sama seseorang yang punya pengalaman sebagai teller bank misalnya. Dia akan milih mana? Teller bank, bener. Karena dia sudah punya pengalaman pekerjaan, dia tahu bagaimana caranya menghadapi customer. Dibandingkan sama anak kuliahan yang baru lulus. That's why kenapa aku bilang,
Kalau baru lulus, ambil aja pekerjaan apapun itu. Gak ada gengsi. Aku lulusan S2 saat itu, aku tahu nggak? Aku bahkan ngelamar, walaupun gak lulus bagian administrasi ya. Aku ngelamar sebagai admin Shopee. Padahal aku lulusan S2. Kalau bilang, kalau ngelamar admin sih, ya walaupun gue gak lulus berkas gitu kan, tapi kan gue gak masalah jadi admin Shopee. Kenapa emang? Daripada gue nganggur gak ada pengalaman. Jadi jangan takut gengsi untuk memulai sesuatu. Tapi cari juga pada tahun ketiga, tahun kelima, sampai apalagi untuk 10 tahun ke depan, itu kalian sudah harus punya plan kalian bekerja di perusahaan yang bisa membuat kalian bangga atau memiliki pekerjaan yang bisa bikin kalian bangga. Ini hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memulai karir adalah edukasi kalian, nilai, visi, creativity, tujuan, dan skill kalian. Tadi aku udah jelasin semuanya. Boleh di next. Ini sedikit kalau kalian ada yang mau masuk ke BUMN ya. Mungkin kalian masih semester 5, cuman kalau kalian nanti sudah lulus biasanya banyak yang pengen masuk BUMN karena dulu kalau ditanya, Berlin lu mau masuk Telkom? Kan aku kuliah di Telkom University. Berlin lu mau masuk Telkom nggak? Enggak. Kenapa? Nggak bisa kaya. Itu jawabanku. Tapi ternyata pas lulus, realnya adalah gue butuh kerja. Gue butuh pekerjaan yang bisa sampai gue tua, gue dapat penghasilan. Caranya gimana gue kaya? Di samping pekerjaan BUMN ya, ngisi acara, konten, merasa kayak oh ya udah, itu adalah penghasilan tetap aku di BUMN. Penghasilan sampingan aku ada usaha, ada konten, ada yang lain-lain. Nah di sini, pilih perusahaan BUMN yang cocok untukmu, selalu update dengan informasi terbaru. Informasi terbaru kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang kelewat informasi rekrutmen loh. Makanya kalau kalian sudah planning, tadi saya sudah jelaskan semuanya tentang planning, kalian cari Instagram mereka yang tentang karir mereka, itu follow. Karena itu benar-benar ngebantu. Kalau kayak di Telkom kan namanya Living in Telkom. Kalau apa ya, HK itu apa ya, pokoknya beda-beda. Mereka punya sendiri. Jadi kalau kalian misal tahu Telkom Indonesia ada Instagramnya Telkom Indonesia, mereka nggak akan share tentang karir di Telkom Indonesia. Mereka akan punya Instagram sendiri mengenai kehidupan sehari-hari. Namanya Living in Telkom. Begitu juga perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Kementerian pun ada. Semuanya ada. Jadi cari tahu perusahaan yang ingin kalian tuju itu, nama Instagram lainnya yang berinteraksi dengan user itu apa. Dan di situ kalian akan mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan tersebut. Siapkan dokumen lengkap dan sesuai permintaan, lalu jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri ini penting karena kalau kalian nggak dari interview pun nggak jadi diri sendiri, kalian akan stuck. Pekerjaan kalian tuh akan, bosen. Gak akan sesuai dengan apa yang kalian jalankan. Oke, sekian presentasi dari saya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Berlin. Oke, thank you banget nih Kak Berlin. Kita ya udah gak kerasa juga nih, udah beberapa menit kita udah sampai di penghujung acara. Tapi gak lupa, kita masih ada sesi Q&A. Kita kasih 15 menit nih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya aja ke Kak Berlin. Karena ada 3 penanya terbaik dan yang 3 pertanyaan tersebut akan mendapatkan GoPay. Jadi teman-teman ada yang mau volunteer bertanya dulu nggak sembari Kak Berlin minum-minum dulu ya. Mungkin haus Kak Berlin ya. Dan teman-teman yang sebelah kiri ada yang mau bertanya nggak nih? Tapi mungkin tadi kan nggak kesempatan tuh ya. Nggak kesempatan bisa bacain 5 tahun sampai 10 tahun. Mungkin tanya Kak Berlin. Oh oke, siap. Yang sebelah kanan aku nih, ada yang mau bertanya nggak nih? Mungkin Richard atau siapapun itu silahkan. Tenang aja kok teman-teman, ini yang bagi bertanya udah dapat informasi yang menarik, terus juga dapat GoPay lagi dari teman-teman panitia. Bisa kan habis ini setelah dapat informasi yang inovatif langsung ke Indomaret Point ya kan nongki habis dapat GoPay dari sini. Yang mau bertanya, kalau nggak ada aku yang nanya nih Kak Berlin nih. Nggak dapat GoPay tapi kan? Iya sih. Kalau aku yang nanya aku dapat GoPay nggak? Enggak. Oh kayak bertanya sendiri. Iya. Teman panitia, yang mau bertanya silakan. Ayo mungkin Kanisha mau bertanya? Enggak mau bertanya.
Nah, yang mau bertanya silakan, kalau bertanya silakan berdiri dan menyebut namanya dan suka yang bertanya. Yang mau bertanya? Oke. Boleh? Mau nanya? Oh, Boleh. oke. Tadi kelihatan mau nanya cuman malu. Iya, Mau bilang jangan malu-malu, berawal dari aku dulu gitu loh. Aku dulu kalau mau nanya itu kayak tanya nggak ya, tanya nggak ya, tanya nggak ya gitu. Tapi orang bakal ngeliat kayak ini orang pengen nanya, nanya nggak gitu. Jadi akhirnya keluar. Coba boleh siapa namanya dan tanya apa? Ardia, oke. Oke. Karena dan minat itu beda gitu. Lulusan informatika tapi minat tadi sih pas nulis 5 kan itu sih kayak itu tahun depan tahu gitu buat magang kalau misalkan magangnya dari sekarang gitu banget sih rasanya panjang kayak ngawalin ya kalau misalkan dia lulus teknik informatika terus gak apa nih atau pengen pindah ke yang lain gak ada pengalaman kan agak Oke. Terima kasih. Lu tepuk tangannya dong buat Adria. Oke. Kak Berry boleh langsung silakan menjawab. Sebelumnya mau tanya dulu, masuk ke jurusan itu kenapa? Iya, kenapa? Soalnya kan di Bakri kan oh kan suka juga Oke. Nyesel. Gimana Bakri akan dosennya mana nih? Akan dikeluarkan nggak dari jurusan? Coba tuh abis ini lo dikeluarin deh, nyesel kan lo abis ini kan? Tiba-tiba nilainya semua. Tapi nilai aman ya? Oh aman, masih aman ya berarti. Oke. Pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Banyak orang-orang itu yang lulusan dari mana, kerjanya mana? Kalian tahu nggak salah satu, oh kalian masih semester 5. Cuman salah satu motivator sekarang itu yang saya sukai adalah Vina Mulyana, tahu nggak? Tahu semua pasti kan, followersnya sudah 4,8 juta. Follow apa? Oh tahu aja. Orangnya baik banget. Aku nggak tahu pokoknya gimana ceritanya dia nge-follow saya juga gitu kan, kaget. Dia itu setahu saya jurusan kuliahnya sama pekerjaan dia itu beda loh. Apa pertanian deh? Hafal banget ya, lebih hafal daripada saya nih. Ngefans berat ternyata. Parah, ngefans parah. Dia itu jurusannya sama lulusannya itu beda. Tapi apa sih yang ngebantu dia? Kenapa bisa dia tiba-tiba sekarang pekerjaannya di HR? Bener nggak di HR kan? Kenapa? Dia punya pengalaman-pengalaman. Dia magang di sini, magang di sini, magang di sini. Itu arahnya ke HR. Jadi kalau misalnya kamu di teknik, sekarang teknik, itu bagus banget malah. Bukan cuman boleh. Kalau kamu mau nanti pekerjaannya mungkin ke arah jurnalis, justru sekarang ngambil waktunya. Kamu masih semester 3, masih bagus banget malah, masih fresh. Kamu cari magang-magang atau cari apa ya? Ya freelance lah. Freelance tentang jurnalis itu. One day kalau misalnya ntar cari kerja di era jurnalis, kamu kan kuliahnya di teknik, kenapa ngelamar di sini? Kamu dengan mudah loh jawabnya. Saya pernah untuk kuliah itu memang untuk menambahkan ilmu saya, tapi saya memiliki beberapa pengalaman di bagian jurnalis adalah saya magang di perusahaan ini dan saya di situ melakukan A, B, C, D. Coba kalau kamu sekarang nggak mau ngambil magangnya itu, ngambil freelance-nya. Kamu jurusan teknik, tiba-tiba kamu ngelamarnya sebagai jurnalis gitu kan. Kamu kenapa ngelamar sini? Pengen aja. Kamu jawaban yang pengen aja dibandingin sama, saya jurusan teknik Pak, tapi saya pernah punya magang di sini. Misalnya yang A ini ya, yang tadi A itu dia nggak punya pengalaman, sama yang B, dia sama-sama jurusan teknik, tapi dia punya pengalaman magang. Yang diterima A atau B?
Yang terima A atau B? B, bener nggak? Jadi aku benar-benar saranin sekarang ambil magang apapun itu, freelance apapun itu. Kalian masih kuliah, itu kalau dibilang magang jadi kacung, nggak apa-apa jadi kacung. Aku dulu magang sebagai wedding organizer. Freelance. Aku tiap weekend, aku dari Bandung loh, tiap minggu aku pulang ke Bogor. Aku jadi wedding organizer. Aku mengutin sampah yang ada bukan mengut sampah doang ya, cuman aku mengorganize acara tersebut. Gimana caranya tuh acara tersebut harus bagus, nggak boleh ada sampah berkeliaran. Sedangkan gue tahu waiters tuh lagi sibuk. Senior gue nggak ada yang mau ngambilin sampah, tapi aku ngerasa itu tanggung jawab aku. Acara ini harus bersih, acara ini harus clean. Mau ngerasa kayak, aduh kacung nggak ya gue, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Berawal dari jangan takut gengsi. Gak apa-apa kalau kamu jadi jurnalis, misalnya jadi asisten dulu nih, asisten siapa gitu kan, tapi karena jurnalis gitu, gak apa-apa, ambil aja. Jangan ngerasa kayak, malas cuma jadi ini doang, asisten doang. Banyak sekarang berawal dari asisten, jadi bos, banyak banget. Jadi apalagi kalau masih kuliah, itu memang pasti berawal dari bawah. Pengalamannya saya pernah, misalnya pengalaman cuma gini doang, saya pernah ikut ini untuk kegiatan ini, itu bisa menunjang seorang jurnalis. Gak masalah. Walaupun cuma ikut-ikut doang, tapi kamu tahu ilmunya. Nah di situ saya belajar Pak. Dari bos saya belajar bahwa gini. Lalu saya juga membantu nih Pak untuk membuat reportnya, membuat ininya, ini. Oh kamu punya pengalaman. Aku sebagai seorang HR, akan langsung bilang, gue udah gak butuh jasa lo. Gue butuh pengalaman lo, itu yang gue butuhin. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Bella. Terima kasih yang udah bertanya. Intinya jangan takut gengsi ya. Jangan takut gengsi, bener. Intinya jangan takut gengsi, mau apapun itu dicoba aja dulu. Karena sekarang kerja tuh banget dari pendidikan aja, tapi dari pengalaman yang penting. Jadi di noted ya, itu well noted banget yang kata Kak Berlin. Oke, selanjutnya kita masih ada satu slot pertanyaan lagi nih ya Kak, karena mengingat waktu juga. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Oh ada nih, ada dua. Oke boleh dua-duanya kali ya. Oh 1, 2, 3. Kak Berlin terserah mau pilih yang mana? Yang kanan dulu, tadi kan udah yang kiri. Siap. Nanti ya, kita kesana nanti ya. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Kak. Mana Kak nih? pilih yang mana? Tadi laki-laki, sekarang perempuan, oke. Oke. Saya nyamper, gak apa-apa. Gimana? Namanya siapa, menanya apa? Perkenalkan nama saya Afrina, bisa dipanggil Afrina atau Jeli. Iya. Jadi di sini saya mau bertanya, kalau melamar pekerjaan kan kita harus butuh CV ya Kak. Menurut Kakak itu isi CV yang bagus agar kita itu punya peluang besar melamar di perusahaan yang kita tuju. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Afina ya namanya. Oke. Coba jangan. Iya, ini juga pertanyaan yang bagus karena sebenarnya untuk di CV itu ada beberapa poin-poin yang bisa kalian masukin, ada beberapa poin yang nggak perlu kalian masukin. Beberapa poinnya apa? Foto, untuk foto itu wajib nggak wajib. Sekarang ATS itu boleh pakai boleh enggak. Tapi kalau kalian pakai, pertama jangan lebih dari 1/4 paper tersebut. 1/4 CV itu jangan sampai. Jadi cukup kecil aja tapi jelas muka kalian. Jangan foto kalian nangkring di taman ya. Foto jelas muka kalian gitu. Jangan foto kalian nama pacar kalian. Aku tahu kalian bucin tapi nggak segitunya. Jangan pasang di CV juga. Ntar ditanya siapa yang mana yang mau ngelamar. Selanjutnya adalah biodata diri. Tapi jangan cantumkan alamat yang terlalu jelas. Cantumkan saja dari nama, nomor HP, email yang bisa dihubungi. Itu sudah cukup penting untuk kontak-kontak. Lalu ke sosial media. Sekarang namanya dunia sudah digital. Mencari jejak digital. Ada sekarang namanya screening sosial media loh untuk ngelamar pekerjaan. Jadi usahakan di sini yang belum di sosial media, kalau kalian mau mencari pekerjaan mungkin di bagian marketing atau bagian depan, bikin sosial media dari sekarang. Bikin profile branding, tadi pagi temanya profile branding kan teorinya. Bikin branding kalian di sosial media, itu juga menunjang di karir. Lalu selanjutnya adalah organisasi yang kalian geluti saat ini. Jangan cuman title-nya doang. Title doang misalnya, aku jadi misalnya ketua BEM. Tapi kagak ada isinya, ngapain lu jadi ketua BEM? Isi aja. Di situ saya mengetuai beberapa divisi di mana saya membuat acara gini.
Jadi jobnya kalian tuh sebagai ketua BEM tuh ngapain? Itu untuk organisasi. Lalu selanjutnya adalah pengalaman pekerjaan. Tadi pengalaman memagang, pengalaman internship, pengalaman freelance, segala macam, pengalaman volunteer juga bisa. Itu di pengalaman-pengalaman masukin. Lalu selanjutnya adalah sertifikasi. Sertifikasinya jangan cuma sertifikat yang kayak gini nonton seminar orang dengerin gitu, enggak. Sertifikasi yang ada yang sudah terjamin gitu, yang kalian dapat sertifikat memang training kayak gitu-gitu bisa masukin. Tapi kalau untuk seminar-seminar lokal gitu yang cuman ngedengerin itu nggak akan dibaca sama HR. Yang dilihat adalah kayak aku pernah ngisi, aku dapat sertifikasi pernah ngisi seminar internasional di Bali, itu bisa dimasukin. Kalian kalau dapat training atau ngisi acara apapun, masukin aja. Ngisi acara kampus pun sebenarnya kalau ada sertifikasinya kalian bisa masukin. Itu berarti kalian punya leadership yang baik, punya kemampuan public speaking yang baik, itu bisa dilihat di situ. Lalu selanjutnya adalah skill, yang terakhir skill. Skillnya, soft skill sama hard skillnya dimasukin. Itu menunjang banget. Dan ingat, kalau bisa masukin soft skill dan hard skill sesuai dengan job role yang kalian lamar. Jangan kalian suka main jaringan, tapi kalian pengen di customer service, nggak masuk. Gitu. Paham? Siapa tadi namanya? Lupa kan? Alvina, Kak. Alvina. Oke, gitu Alvina ya. Oke, tepuk tangan buat Alvina. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, kita masih ada satu slot lagi nih ya. Siapa nih yang mau bertanya? Tadi yang kiri kayak angkat tangan. Gitu ya? Tinggi banget soal tadi angkat tangannya. Thank you loh. Kamu olahraga sekalian ya? Dan di luar gitu kan. Lebih Oke. tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaannya, bagus banget ya Kak Berlin. Ini sangat insightful banget nih, langsung aja Kak Berlin. Siapa namanya? Eka. Eka. Tadi pertanyaan pertama kan gue ngeblank kan? Di tempat kerja overwork. Oh iya, overwork dulu, itu dulu, satu dulu. Gimana cara nolaknya? Ini yang sebenarnya banyak tanyain orang ya. Kemarin tuh aku sempat dapat insight juga dari tim ses lagi apa? Tim khusus ya, kementerian. Gimana caranya kita itu bukan dapat pekerjaan dari atasan, tapi kita yang ngasih kerjaan ke atasan. Gimana caranya? Misalnya pekerjaannya overload gitu kan, kerjaannya overload. Kalau itu kamu bisa bilang, Pak izin, untuk pekerjaan yang sedang saya kerjakan ada ini. Mana yang lebih prioritas untuk saya kerjakan duluan Pak? Seorang manajer mana yang nggak akan nanya, yang akan bilang, oh kerjaan kamu banyak ya? Yaudah deh, ntar saya coba bantu yang ini. Atau misalnya, Pak izin, untuk pekerjaan saya kan ada listnya gini. Mana yang prioritas? Mungkin boleh sedikit dibantu. Gak apa-apa. Untuk minta tolong dibantu gak apa-apa. Misalnya ternyata ada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh divisi lain. Ini yang sebenarnya kemarin menarik banget untuk aku dengerin. Ternyata itu harus pekerjaan yang si A, misalnya pekerjaan si A. Tinggal bilang gini, Pak izin. Saya mau sebenarnya saya dari hati terdalam saya mau mengerjakan pekerjaan yang ini.
Tapi yang saya tahu adalah ini ranahnya pekerjaan si A. Misalnya siapa ya? Si Putri lah misalnya. Tapi yang saya tahu ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh Putri. Takutnya kalau saya mengerjakan, saya malah melewati Putri. Nggak sopan Pak. Itu gimana ya Pak solusinya? Bos mana sih yang nggak akan bilang, oh yaudah ntar saya aja yang kerjain. Kan Putri nggak berani ngelawan bosnya. Bener nggak? Itu kemarin itu insight bagus banget. Saya dapat juga. Itu caranya kita bikin bos kita kerja. Caranya bikin bos kita ngerjain kerjaan yang harusnya dikasih ke kita. Balikin lagi, itu punya pekerjaan siapa ya kan. Kita kan merasa gak sopan, ngedahuluin pekerjaan orang. Ya kita balikin, ntar dia yang kerjain. Untuk yang overload ya tadi bisa dibilang. Pak izin, mana prioritas yang boleh mana saya kerjakan duluan yang mana. Nanti pasti gak mungkin bosnya kayak kerjain aja semua. Enggak, itu bukan bos yang baik jujur. Bos pasti akan mikir kayak, oh iya deh kerjaan kamu. Kadang tuh gini, kadang seorang manajer gitu kan, ngasih kerjaan itu bukan karena dia mau ngerjain kalian, kalian ngerjain kerjaan banyak, enggak. Kadang dia lupa udah ngasih kerjaan lagi. Itu. Makanya ingetin, Pak kemarin kan saya masih kerjakan ini. Masih ada beberapa list yang mau saya kerjakan hari ini. Lebih baik saya kerjakan yang Bapak barusan katakan, atau saya kerjakan yang tadi pagi Bapak katakan. Mana yang lebih prioritas? Pasti dia akan mikir, oh ya deh yang lebih penting, yaudah saya bantu yang ini. Gitu caranya. Jawab yang satu ya. Oke, yang kedua tadi apa sih? Aku lupa banget dah. Lupa kan, inget gak pertanyaannya? Pertanyaan kedua. Oh ya, jadi diri sendiri. Tadi kayaknya aku sempat mendengar Eka malah jawab sendiri. Dia nanya sendiri sebenarnya jawab sendiri. Paham gak? Dia kalau nanya, ya gimana kalau misalnya itu, kalau kayak gitu kan orang-orang nggak akan dapat kerja. Ya bener. Kamu tadi nanya, kamu jawab sendiri. Gue bilang, ini aku jawab, kenapa dia jawab sendirian ya? Bener, kalau misalnya kalian tidak, memang kekeh nih misalnya orangnya, aduh aku pengennya jadi lawyer, tapi tidak ada. Oh ada teman aku, dia lulusan dari sekolah penerbangan, pilot, bener kan? Aku punya 2 perbandingan, lulusan penerbangan. Yang satu dia akhirnya mau kerja di perusahaan. Karena namanya pilot, sekarang kan pilot itu sekarang lagi turun-turun ya, bener gak gara-gara pandemi, bener gak? Penurunan mereka adalah salah satu penurunan paling drastis di Indonesia, itu adalah transportasi. Nah di situ kalau dia gak mau nyari kerja, aku bandingin si A dengan si B. Si A ini akhirnya mau bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan telekomunikasi juga, tapi bukan Telkom ya. Akhirnya apa? Dia menggeluti di situ, dan aku ngeliat bahwa oh kok dia seneng malah di sini, bukan jadi pilot ya kan. Tapi dia masih punya mimpi. Aku tanya ke dia, lu masih mau gak jadi pilot? Mau lah, gue nunggu pembukaan. Terus lu gak malu jadi kayak gini, kan sekolah pilot kan gengsi, bener gak? Enggak, daripada gue nganggur, bener jawabannya. Daripada gue nganggur. Bayangin kalau dia gak kerja saat itu, saat ini dia nganggur 6 tahun berarti. Sekolah pilot cuma 2 tahun setahuku. Jadi dari dia lulus, kalau dia saat itu gak kerja, dia nganggur 6 tahun. Mau portofolio apa yang ditunjukin nanti kalau mau nyari kerja? Bandingin sama temen aku yang dia akhirnya berusaha keras mau jadi pilot. Dia 5 tahun, setelah 5 tahun dia baru sadar bahwa kalau gue gini terus, gue gak akan berkembang. Tadi yang si A, itu akhirnya karena sadar bahwa sekolah pilot sedang turun, dia ngambil kuliah S1. Sekarang dia ngambil lagi kuliah S2, karena dia sadar bahwa sekolah pilot tidak akan menjamin kalau gak bisa dapat tuh pilot. Tapi yang si B, dia gak sadar setelah 5 tahun baru sadar. Nganggur dulu 5 tahun baru sadar. Iya. Tanyalah aku ke dia kan, ngapain sekarang lu? Gue baru daftar nih, baru kuliah S1. Buset, 4 tahun lu baru sekarang gitu kan. Tapi itu bukan masalah umur ya, sebenarnya gak apa-apa masalah kuliah. Cuman gue rasa kayak sayang banget lu 4 tahun, 5 tahun cuma nunggu pembukaan sekolah pilot gitu. Jadi tadi yang dikatakan kakak itu benar. Kalau kalian selalu kekeh sama diri sendiri, kalau saat itu tidak ada kesempatan, mau sampai kapanpun kalian gak akan dapat kerja. Aku bilang, ambil pekerjaan apapun jangan pernah takut gengsi, ambil dari bawah. Semua berawal dari bawah dan akan menjadi sukses nantinya.
Gitu Eka, paham ya? Oke, tepuk tangan buat Eka dan juga Kak Berli. Oke, tadi aku nge-highlight beberapa kata sih Kak. Misalkan kita tuh harus mulai dari bawah dulu. Jangan terlalu gengsi, kayak tangga aja. Kita kan harus dari bawah biar kita ke Benar, atas kan Kak. benar banget. Oke, jadi untungnya Kak Berlin kebetulan waktunya sesi kita hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Dan teman-teman yang udah memberikan pertanyaan juga. Kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat kita semua. Terima kasih loh Kak Berlin udah hadir di hari ini. Dan nanti untuk 3 pertanyaan dan tadi satu yang udah memberikan 5 tahun ke depan, teman-teman kakak panitia akan mencatat nomornya dan akan kita berikan GoPay. Tenang aja teman-teman, jadi abis ini bisa nongki-nongki. Dan di sini kita juga bakal masih ada booth-booth di depan, tenan-tenan. Jadi sehabis ini teman-teman yang mau keluar bisa lewat pintu sebelah kanan. Nanti setelah itu teman-teman bakal ketemu perusahaan-perusahaan yang lagi adakan walk-in interview. Jadi ini kan Kak Beren udah bilang nih ya, apapun itu ambil aja. Ambil. Kebetulan di depan kita udah buka lowongan semua. Bener banget. Ini perusahaan dari kiri ke kanan ini semua pada buka semua nih Kak Berlin nih. Jadi sangat-sangat peluangnya sangat besar banget kan Kak Berlin ya. Bener banget, coba aja walaupun mungkin ada, aku yakin di sini nggak semuanya tahu gitu kan, ada yang beberapa tahu. Tapi ambil aja. Bener, coba. Coba-coba aja kan. Bener banget. Kan tadi niatnya kita datang bawa ke kampus, kuliah, pulangnya kita bawa kerjaan ya kan. Siapa sih yang nggak mau pulang-pulang, mama aku diterima kerja di sini gitu kan. Bener banget. Oke, kita akhir juga di acara kita hari ini. Aku mau say thank you buat Kak Berlin udah hadir di acara Career Day 2022 Universitas Bali X Job to Go. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada siang menuju sore hari ini. Aku Charis pamit undur diri. See you next. See you semuanya, terima kasih. Saya Bu Rana Skarlisa pamit undur diri. Terima kasih.